Tekan tangan jari. Om Swastiastu. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena sepanjang sejarah saya hidup di Banjaritekarmo, baru kali ini kita merasakan Simo Kramo dalam arti kata Sabe Pemuda. Dan yang sebelumnya didahului deh Sabo Banjaritekarmo yang luar biasa, di mana terpilih Pak Oyen Sukrate. Kemudian saya nggak tahu karena apa saya ditunjuk menjadi, padahal saya nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, kok ditunjuk jadi kedua bidang pengembangan SDM segala macam bla bla bla, padahal saya nggak tahu apa-apa. Ya tapi karena ditunjuk mau nggak mau harus menyiapkan waktu, berusaha belajar dan belajar, kan begitu ya. Nah, sebelum kita berlanjut, ada baiknya kita panjatkan doa puji syukur hadir Ida Sang Yang Widewasa atas waktu dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang walaupun agak panas tapi tidak mengurangi semangat kita untuk melakukan sabo pada siang hari ini, sore hari ini ya. Nah, barangkali ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah seperti temanya tadi adalah bagaimana membentuk pemuda yang berkarakter kreatif, inovatif. Ini pekerjaan berat, tapi bukan sesuatu yang sulit sebenarnya, bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita capai. Asal ada upaya ke arah sana dan sabar. Harus dipahami bahwa apa yang kita capai pada hari ini bukan usaha yang kita lakukan kemarin sore, bukan. Semuanya dari dulu. Pak Dewo Jaya menjadi seperti sekarang ini, itu wah, kalau kita lihat sejarahnya luar biasa. Ya. Pak Nyoman Arto, Pak Oyen Sukrate, semuanya mempunyai sejarah yang sama. Bukan hanya 1 hari, 2 hari berusaha terus jadi, enggak. Harus melalui suatu proses yang luar biasa. Ya. Kemudian, oleh karena itu saya ingin berikan, ini bukan kata saya ya, bukan kata saya, tapi saya mengutip dari sesuatu sumber tertentu yang saya cukup percaya. Bahwa untuk bisa mencapai yang berkarakter, kreatif, inovatif, ada 5 O yang harus kita sadari. Pertama, O yang pertama adalah otak. Kita harus pintar. Bagaimana supaya pintar? Kita harus belajar dan belajar sepanjang hayat. Tidak cukup belajar di sekolah saja. Di mana-mana kita belajar ilmu pengetahuan, belajar keahlian, keterampilan, belajar ilmu agama, kita isi dengan segala macam. Untuk itu, maka marilah kita belajar bersama-sama. Saya masih tetap belajar, walaupun sudah tua begini, tapi tiap hari masih belajar. Ya, tiap hari masih belajar untuk mengisi diri. Kalau nggak gitu, ketinggalan kereta. Karena kemajuan yang dialami sedemikian cepat. Kita baru selangkah, teknologi sudah 10 langkah ke depan. Oleh karena itu kita harus, itu yang pertama, O yang pertama. O yang kedua adalah otot. Apa itu otot? Kita harus sehat. Kalau nggak sehat gimana kita bisa belajar? Kan begitu kan, bagaimana kita bisa bekerja? Kita harus sehat. Marilah kita hidup sehat. Olahraga, ada Pak Dewo dengan olahraga, pengembangan olahraga dan lain sebagainya. Ini gunanya supaya kita sehat, berpikir yang baik, berbicara yang baik, kemudian berperilaku yang baik. Semua itu adalah untuk supaya otak kita sehat, badan kita sehat. Jadi semuanya judulnya adalah sehat, otot sehat.
ya. Kemudian yang ketiga adalah organisasi. Nah, inilah yang kita bentuk sekarang. Organisasi pemuda, perwira-perwira ini yang kita bangun sekarang, yang kita bentuk sekarang, supaya betul-betul organisasi ini berjalan sedemikian rupa bisa menjadi wadah bagi pemuda untuk saling isi mengisi satu sama lain. Bukan untuk saling membanggakan diri sendiri, tidak, tapi saling mengisi satu sama lain. Siapa yang tahu kasih temannya, siapa yang tidak tahu tanya teman yang ngerti. Kan begitu kan? Khususnya untuk hal-hal tertentu di lingkungan kita ini. Kita belajar boleh kemana saja, silahkan. Kemudian, yang keempat, kita harus omong. Omong itu apa? Bicara. Kita harus belajar bicara. Karena kalau dulu kan dong aden awak bisa depangan ke ngadanin gegunan bukunya 4 dulu gitu kita diajarin di Bali. Tapi rasanya mungkin untuk hal-hal tertentu masih bagus. Tapi untuk hal-hal sekarang susah. Kalau kita wawancara di Jakarta sekarang, kamu bisa nggak bahasa Inggris begini? Ya sedikit-sedikit saya bisa. Mudah-mudahan saya bisa. Kalau orang lain bisa, dibilang. Padahal baru besok baru belajar, udah bilang bisa. Nah, itu yang harus kita coba renungkan, ya. Tapi jangan juga terlalu, ya, ngomong supaya orang tahu bahwa kita ngerti, gitu loh. Nanti belajar, nanti Pak Bagus, ya, Pak Mangku, Haji Mangku akan belajar. Nanti saya juga mengharapkan suatu ketika pemuda memberikan dharma wacana. Mari kita sama-sama belajar. Mohon diberikan kesempatan nanti kepada pemuda untuk memberikan dharma wacana dalam batas-batas tertentu. Belajar, dan belajar pasti bisa. Yakin bisa. Oleh karena itu kalau nggak gitu gimana? Pemuda ini adalah merupakan cikal bakal estafet untuk kepemimpinan mendatang. Kalau kita tidak dari sekarang mempersiapkan, nanti nggak bisa. Nah, itu baru yang keempat. Masih ada satu lagi, kira-kira apa ya? Yang satu lagi adalah opportunity, kesempatan. Kalau ada kesempatan, jangan dibuang begitu saja. Kesempatan itu tidak pernah datang 2 kali. Kesempatan itu datangnya cuma 1 kali. Begitu 1 kali lewat, udah selesai. Oleh karena itu, kalau ada kesempatan, jangan pikir terlalu panjang, kita ambil. Apapun bentuknya itu, sepanjang kira-kira masuk akal, ambil. Jangan kesempatan yang enggak gitu loh. Ya, jangan, sepanjang masuk akal, positif, diambil. Dia nggak pernah datang 2 kali. Ya, begitu wah dulu sih saya nggak ambil, coba dulu saya ambil. Penyesalan selalu terjadinya kemudian, nggak pernah penyesalan duluan. Ya, nah itu. Untuk di samping itu, untuk mencapai itu saya mengharapkan semoga tahun ini menjadi tahun kolaborasi. Kolaborasi itu artinya kerjasama yang erat antara pemuda dengan generasi. Saya tidak mau mengatakan diri saya tua, enggak, yang lebih duluan gitu loh, generasi yang lebih duluan, ya, kolaborasi. Nanti kita coba tes case dengan pada saat nanti Dharma Santi, nanti kita lihat bagaimana kolaborasi antara pemuda dengan senior ya, yang kita anggap senior. Kemudian yang kedua nanti pada saat biodalan. Pada saat biodalan itu nanti kita tes case bagaimana. Begitu nanti sudah itu nanti kita kurangi lagi peran orang tua. Nanti lebih banyak lagi peran pemuda. Sehingga betul-betul ke depan pemuda merupakan ya harapan kita semua. Ya kepada siapa lagi nanti kita kalau bukan kepada pemuda-pemuda dan pemudi yang ganteng-ganteng, pinter-pinter, cantik-cantik semua ini ya. Saya mengharapkan kerjasama yang baik. Semoga nanti bisa mengemban tugas ke depan untuk seperti sering saya katakan bahwa mohon maaf, bukan maksudnya ini ya, membangun pura kita bisa,
Tapi gimana kita membangun SDM? Itu yang susah. Membangun SDM itu susah. Membangun SDM yang betul-betul mumpuni. Nah, kalau bukan usaha kita dan kerjasama kita, kolaborasi kita, itu tidak akan bisa terjadi. Oleh karena itu, saya mohon kepada orang tua membimbing, dan kepada adik pemuda mau dibimbing, selalu bertanya, dan bertanya. Apapun itu, tidak ada pertanyaan yang tidak bagus. Tanya aja. Kalau tidak ngerti tanya, tidak ngerti tanya. Ya, semoga dengan begitu akan terbuka komunikasi antara, harapannya begitu. Walaupun sebenarnya saya ngomong begini ini saya ngenes loh sebetulnya. Ya, saya ngenes karena ada yang bertolak belakang dengan apa yang saya pikirkan. Ya, nanti saya akan kasih tahu nanti jawabannya kenapa ngenesnya, ya, pada Pak Dewa nanti ya. Jadi seperti itu. Saya tidak ingin terlalu panjang bicara begini, membosankan mendengarkan, ya nggak? Terbosan. Oleh karena itu saya mohon maaf kalau apa yang saya kemukakan tadi ada yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ya namanya juga manusia, tentu salah hilap itu bisa terjadi. Ya. Kemudian saya tutup dengan Om Santi 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 Om.